Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 103. Cerita dimulai ketika Hajin kembali ke rumahnya. Ia pun telah ditunggu oleh Jong Ryong yang merupakan murid ke-6 sang raja demonik. Setelah mendengar Hajin yang bertanya ada alasan apa ia menemuinya selarut itu, Jong Ryong berkata, "Putra ketiga, aku ingin mengucapkan kata selamat kepadamu secara langsung karena dirimu sudah menjadi sang pewaris yang sebenarnya." Sambil tertawa, Hajin berkata, "Apakah kau serius mengatakan sesuatu yang seperti itu? Meskipun aku bisa mengucapkan kata selamat, akan tetapi aku tidak bisa tidak merasakan rasa kecewa. Bukankah kau tahu kalau aku adalah salah satu dari kandidat sang pewaris? Yang aku dengar kalau dirimu sudah mencapai ranah absolut demonik. Jadi bukankah sudah jelas kalau aku tidak bisa berbohong kepadamu?" Mendengar itu, Hajin bergumam, "Apakah bocah ini tidak mengerti kalau aku sedang bercanda?" Lalu Hajin berkata, "Kita sama sekali tidak akan bisa membaca isi hati orang lain hanya karena kita sudah mencapai absolut demonik. Tetapi aku hanya bisa menebaknya." Setelah mengatakan itu, Hajin berpikir, pertama-tama dia adalah orang yang sama sekali tidak tahu bagaimana caranya berbohong. Bisa dibilang kalau dia memang mewarisi darah ayahnya. Meskipun dia mencoba untuk menipu seseorang, akan tetapi hal itu akan terlihat dengan jelas di wajahnya. Kemudian Hajin kembali berkata, "Kau merasa kecewa, tetapi kau tetap saja mengucapkan kata selamat kepadaku. Jujur saja, aku sangat senang kalau dirimu benar-benar sangatlah jantan. Meskipun seperti itu, kau belum mengatakan yang sebenarnya mengapa kau ingin bertemu dengan diriku secara pribadi." Jong Ryong berkata, "Aku menemuimu hanya untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang terjadi. Apabila keluargaku telah melakukan kejahatan besar terhadap kultus ini, bisakah kau mengampuni keluarga kami satu kali saja?" Ketika mendengar Hajin yang begitu bingung dengan perkataannya, Jong Ryong kembali berkata, "Yang aku maksud bukanlah meminta keampunan. Mau bagaimanapun juga, beratnya sebuah hukuman akan ditentukan dengan berdasarkan beratnya kejahatan. Jadi aku ingin mengatakan kalau aku akan melayani kultus ini dengan sepenuh hati." Di saat itu, Hajin menyadari kalau ada sebuah penderitaan yang sangat dalam di matanya. Namun Hajin mencoba untuk tetap mendengarkannya. Setelah menarik nafas panjangnya, Jong Ryong melanjutkan kata-katanya, "Jika keluargaku telah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan, maka aku memohon kalau aku yang hanya dihukum dan aku akan menerimanya. Bahkan aku akan melakukan apa saja yang kau inginkan agar aku bisa melindungi keluargaku." Mendengar itu, Hajin bergumam, "Aku yakin kalau dia pastinya mengetahui kalau keluarga Gyeongyong telah berusaha untuk memisahkan diri dari kultus demonik. Dan apabila mereka mencoba melakukannya, maka itu adalah sebuah kejahatan yang sama sekali tidak termaafkan. Yang aku perhatikan, ayah dan anak sama saja. Pastinya akan terasa begitu sulit untuk merasakan tanggung jawab sebesar ini pada usianya yang begitu muda. Aku rasa kalau dia tidak tahu bahwa seorang kerabat tidak akan bisa menanggung sebuah dosa yang dilakukan oleh kepala keluarga. Seharusnya orang yang bisa bertanggung jawab sepenuhnya atas dosa-dosa sebuah kelompok adalah sang pemimpin. Meskipun kau adalah anaknya sang pemimpin keluarga Gyeongyong, namun tetap saja kau tidak akan bisa menggantikannya. Dia sama sekali tidak memiliki pengalaman karena dia begitu muda dan juga ceroboh. Jadi mau tidak mau kalau aku harus mengabaikannya. Pada usianya yang semuda ini, dia sangat berani menanggung beban keluarganya yang dipenuhi oleh orang-orang yang tidak sanggup untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Hal ini sama sekali tidaklah mudah meskipun yang melakukannya adalah orang dewasa. Tetapi hal ini sangatlah menakjubkan. Aku yakin sudah pasti akan membutuhkan keberanian yang sangat besar untuk bisa membicarakan hal ini denganku. Melihat dia yang sangat bertekad, aku berasumsi kalau dia tidak akan pernah menyesalinya untuk meminta ini kepadaku meskipun sesuatu akan terjadi." Kemudian Hajin langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, "Jong Ryong, saat ini aku sangat lapar karena aku sejak dari kemarin belum ada makan. Apakah kau tahu kalau aku sangat mahir untuk memasak masakan enak? Jadi mari kita pergi sekarang juga." Jong Ryong berkata, "Tuan muda, bagaimana mungkin aku makan bersamamu dalam satu meja, sedangkan kau adalah sang pemimpin muda kultus ini?" Dengan santainya Hajin berkata, "Ketika kita hanya berdua saja, maka kau boleh memanggilku sebagai saudaramu. Jadi kau tidak perlu merasa sungkan karena kita adalah saudara."
Tidak lama kemudian, mereka berdua langsung kembali ke rumah Hajin untuk menikmati minuman segar bersama yang lainnya. Lalu Hajin langsung memamerkan kepada mereka bagaimana ia memasak makanan enak meskipun tidak senyaman masakan Angwa. Setelah menikmati makanannya, ia pun langsung menuangkan 2 botol minuman keras kepada Jong Ryong sembari mengatakan kalau itu adalah minuman yang diciptakan oleh sang raja. Pada sisi yang lain, terlihat Tiger dan juga Goldie masih menikmati makanannya meskipun di dalam ruangan Hajin begitu ribut. Ketika hari sudah semakin malam, terlihat Hajin langsung meninggalkan mereka semua yang sudah tertidur dengan begitu pulas. Lalu sambil merenggangkan tubuhnya, ia berkata, "Dulunya aku sudah pernah merasakan hal yang serupa, tetapi karena sekarang aku sudah menjadi pemimpin muda kultus ini, aku pun merasakan kalau ini benar-benar terasa seperti rumah." Namun Hajin langsung terkejut ketika melihat Goldie yang memeluknya dari arah belakang. Hajin berkata, "Sudah sangat lama kau tidak makan enak bersama kami seperti ini. Bahkan yang aku lihat kau telah membagikan makananmu kepada Tiger. Sepertinya kau sudah tahu bagaimana memperlakukan bawahanmu dengan baik. Aku berharap kalau kalian tetap akur di atas gunung dan berbagi satu sama lain. Tetapi dengan tubuhmu yang sebesar ini, kau malah membuat Angwa menjadi sangat terkejut sampai-sampai ia mengatakan kalau dirimu bukanlah Goldie yang ia kenal. Apakah kau lupa dia selalu saja memberikanmu makanan yang sangat enak ketika dirimu masih kecil? Jadi bermainlah bersamanya dan tunjukkan kepadanya kalau dirimu adalah Goldie yang sebenarnya." Namun ketika melihat Goldie yang hanya menguap dan juga mengabaikannya, Hajin kembali berkata, "Dasar sialan, makhluk ini benar-benar tidak memiliki perasaan." Kemudian Hajin langsung melemparkan pandangannya ke atas langit yang dipenuhi dengan bintang-bintang. Di saat itu Hajin mengatakan kalau ini adalah hari yang sangat cocok untuk melakukan perayaan bersama orang-orang yang ia anggap sebagai keluarganya. Tetapi tiba-tiba saja ia pun langsung menundukkan kepalanya. Lalu ia bergumam, "Sekarang apa yang harus aku lakukan? Awalnya aku berpikir kalau aku akan bisa melakukan apa saja begitu aku menjadi pemimpin muda. Ketika aku masih menjadi tuan muda ketiga, aku sama sekali tidak bisa memegang kekuasaan secara resmi. Hal itu disebabkan karena sejak dari awal aku tidak memiliki jabatan apapun. Namun saat ini aku sudah bangkit menjadi pemimpin muda kultus demonik, di mana aku akan bisa mengendalikan pasukan Heavenly Demon. Meskipun aku tidak bisa berbuat sesuka hati kepada sang raja, tetapi jika aku memberikan sebuah perintah, maka aku akan dapat mengumpulkan kekuatan kultus yang tersebar pada seluruh dataran Murim. Jujur saja, aku sangat ingin membunuh orang itu dengan secepat mungkin, seseorang yang sudah membunuhku pada kehidupanku yang sebelumnya." Lalu Hajin teringat ketika ia berbicara bersama Gogu. Di saat itu Gogu berkata, "Apabila kau menyerang aliansi Rectus Heavenly, maka sama saja dengan mengatakan kalau dirimu akan menyeret semua orang di kultus kita ke dalam peperangan. Apakah kau akan mengatakan seperti ini kepada mereka? Aku akan menggunakan kematian kalian yang mulia sebagai batu loncatan untuk menghancurkan musuh kita, yaitu aliansi Rectus Heavenly. Aku adalah sang pemimpin kultus ini, jadi kalian semua harus mengikuti kata-kataku. Tetapi apabila kau ingin berpikir tentang kejayaan kultus ini, maka kau harus mempertimbangkan segalanya secara mendalam sebagai seorang pemimpin." Setelah mengingat akan hal itu, Hajin berpikir, apa yang ia katakan memanglah benar. Saat ini situasinya telah berbeda jika dibandingkan ketika aku masih menjadi putra ketiga. Dulunya aku berpikir kultus demonik adalah sarangnya orang jahat. Oleh sebab itu aku hanya memikirkan diriku sendiri. Bahkan aku sama sekali tidak peduli apakah orang-orang ini akan mati. Namun saat ini kultus demonik merupakan sebuah rumah bagi orang-orang yang mendiaminya. Aku tidak tahu dulunya kultus ini seperti apa, tetapi sekarang aku merasakan kalau aku lebih dekat kepada kultus ini daripada ketika aku bersama aliansi Rectus Heavenly. Jadi aku tidak bisa membahayakan dan juga mengambil nyawa mereka dengan sembarangan. Di saat itu raut wajahnya begitu getir karena ia begitu bimbang kepada dirinya sendiri. Tetapi sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Yang perlu ia lakukan hanyalah bergerak menuju tujuannya tanpa mengkhawatirkan tentang apa yang harus ia lakukan, karena yang terpenting di dalam dunia ini adalah dirinya sendiri. Hajin menyadari bagaimana tujuan hidupnya sehingga ia berlari tanpa keraguan sedikit pun. Jika dia sudah menetapkan tujuannya seperti itu, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Tetapi masalahnya, Hajin telah mengalami sebuah kejadian yang menjadi beban kepada hatinya. Cerita berpindah karena Hajin tidak bisa tidur, ia pun langsung pergi menuju kantor utama divisi militer untuk bertemu dengan Yoseong.
Melihat kedatangan Hajin dengan wajah yang begitu lelah, Yoseong berkata, "Apakah ada sesuatu yang membuatmu kesini meskipun malam ini sudah begitu larut?" Sambil menunjukkan sebotol minuman yang diciptakan oleh sang raja, Hajin berkata, "Aku datang ke tempat ini untuk minum bersamamu, tetapi aku rasa kalau aku akan kembali sekarang juga." Yoseong berkata, "Sebenarnya kau telah datang di waktu yang sangat tepat karena ada sesuatu yang ingin kutunjukkan kepadamu." Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada ruangan yang lainnya. Saat mendengar Hajin yang mengatakan kalau dia tidak pernah melihat ruangan itu, Yoseong berkata, "Kau hanya pernah mengunjungi ruangan pribadiku, tetapi kau tidak pernah memasuki ke dalam ruangan perencanaan." Di saat itu, tepat di tengah ruangannya, terlihat ada sebuah peta yang sangat besar dengan warna-warni di atasnya. Dan di dalam peta itu, terdapat pasukan kultus demonik yang diwakili oleh naga merah. Kemudian, benteng Steelblood yang diwakili oleh harimau hitam. Dan yang terakhir adalah Alliance Rectes Heavenly yang diwakili oleh elang biru. Ketika mendengar Hajin yang memuji peta itu, Yoseong kembali berkata, "Tentu saja peta ini begitu rinci. Bahkan aku sangat yakin kalau peta yang kita miliki jauh lebih akurat di antara 3 kekuatan dataran Murim." Hajin berkata, "Jadi apa sebenarnya yang ingin kau bicarakan sampai-sampai kau membawaku ke tempat yang seperti ini?" Yoseong berkata, "Saat ini yang aku dengar sebuah keributan yang cukup besar telah terjadi pada Alliance Rectes Heavenly. Tetapi sebelum aku melanjutkannya, ada sesuatu yang harus aku pastikan kepadamu. Pemimpin muda, ketika kau mengatakan kalau dirimu akan menghancurkan Alliance Rectes Heavenly dan juga benteng Steelblood, apakah yang kau maksud kalau dirimu akan menghapus mereka semua dari dataran dunia ini? Ataukah kau hanya menyingkirkan para pemimpin dan juga para tetua dari faksi mereka?" Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Hajin berkata, "Pertama, aku menyingkirkan para pemimpin dan juga para tetua faksi mereka. Meskipun aku tidak bisa menghancurkan sepenuhnya, tetapi setidaknya aku akan menyingkirkan para pemimpin yang menguasai kedua faksi itu." Jadi, apakah itu sudah menjawab pertanyaanmu? Karena Yoseong sudah mendapatkan jawaban pasti dari Hajin, ia pun langsung mengambil sebuah surat yang ia selipkan di balik bajunya. Lalu sambil menyerahkan kertas itu kepada Hajin, ia berkata, "Ini adalah sebuah laporan yang berasal dari markas rahasia kultus kita. Jadi aku rasa kalau dirimu harus membacanya." Namun tidak lama kemudian, terlihat matanya langsung bergetar setelah membaca isi dari surat itu. Melihat Hajin yang hanya terdiam, Yoseong kembali berkata, "Sebuah masalah yang terjadi pada Murim Ortodok bukanlah masalah baru. Tetapi sudah sangat lama mereka tidak pernah mendapatkan sebuah masalah yang sebesar ini. Mereka mengatakan bahwa sang pemimpin Sekte Monhua telah dipermalukan oleh sang pemimpin Alliance Rectes Heavenly. Jadi Sekte Monhua telah bersiap untuk melakukan pemberontakan. Dengan mengingat bagaimana sumber informasinya, maka aku sangat yakin kalau kebenarannya adalah 100%. Saat ini sebuah bidak catur telah ditaruh di atas papan. Jadi bagaimana tindakanmu untuk menanggapi masalah ini?" Sambil menyeringai, Hajin pun mengatakan kalau dia harus bertemu dengan sang raja terlebih dahulu. Di saat itu ia telah mendapatkan sebuah informasi yang sangat bagus karena ini adalah sebuah langkah untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Damsayung. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.